نحن في مدينة صوران من الله علينا بالفتح والنصر الحمد لله رب العالمين، وهي صوران آمنة ومحررة من عصابات الأسد، ونقوم الآن على إعادة المدنيين وتأمين المدنيين وعودتهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. ونحن منذ 2017 كانت آخر مرة دخلنا إلى مدينة صوران، والآن نحن في 2024 تقريبا في 2025 ها نحن عدنا. Pasukan oposisi Suriah di bawah payung Hayat Tahrir al-Syam atau pemberontak HTS telah mendeklarasikan diri berhasil menguasai kota Aleppo pada awal Desember ini. Bahkan pemberontak HTS diduga telah memasuki sebuah istana yang diyakini milik Presiden Suriah Bashar al-Assad di Aleppo. Keberadaan Presiden Assad pun menjadi terancam. Pemberontak HTS telah mengepung perbatasan ibu kota Suriah, Damaskus, selama 24 jam yang memperkeruh situasi di kawasan itu. Lalu bagaimana dengan Presiden Assad? Assad pun melarikan diri setelah pemberontak memasuki gerbang ibu kota pada Minggu 8 Desember 2024. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membawa segelintir pertanyaan mengenai kekuatan oposisi Suriah yang mampu membuat seorang presiden melarikan diri dari negaranya. Siapa sebenarnya kelompok oposisi Suriah atau pemberontak HTS dan seperti apa kekuatan yang mereka miliki? Bersama saya Rizky Asindi, mari kita ulas kekuatan kelompok oposisi versus pemerintah di Suriah. Sebelum membahas kekuatan dari pasukan oposisi Suriah dan pemerintah Suriah, kita perlu tahu dulu siapa itu pasukan oposisi dan mengapa bisa terlibat dalam perang saudara dengan pemerintah Suriah. Perang saudara Suriah adalah konflik yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade antara golongan oposisi pemberontak pro-demokrasi dan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Salah satu pemicu konflik Suriah itu adalah adanya fenomena Arab Spring tahun 2010. Sejauh ini lebih dari 500.000 orang telah tewas, sekitar 1 juta orang terluka dan terpaksa mengungsi sejak pertempuran dimulai. Usut punya usut, gelombang gerakan revolusioner oleh rezim otoriter yang berkuasa di kawasan Timur Tengah menginspirasi lahirnya gerakan serupa di Suriah yang melawan sistem pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan Bashar al-Assad selama lebih dari 40 tahun. Kepemimpinan Bashar al-Assad diwarnai dengan kesenjangan sosial, dominasi partai penguasa Suriah, distribusi pangan yang berkurang, serta aksi represif pemerintah dalam menerima kritik dari masyarakat. Mirisnya, kondisi kehidupan yang diperparah dengan kekeringan dan kemiskinan membuat rakyat semakin frustrasi dengan pemerintahan Assad. Sementara itu, aktivis HAM menuding kepala negara itu kerap menyiksa lawan politik dan menanggapi aksi-aksi pro-demokrasi dengan kekerasan dan penyiksaan. Terbentuknya organisasi teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda menambah kekacauan, sehingga perang meluas dan tak kunjung usai. Bukannya membaik, situasi Suriah seperti semakin keruh. Dalam waktu kurang dari sepekan, pemberontak HTS mengambil kendali kota terbesar kedua Suriah, Aleppo. Pemberontak HTS itu menguasai jalan raya M5 yang menjadi jalur logistik dan transfer militer, pangkalan militer dengan segudang pesawat dan rudalnya, serta pos penjagaan militer pemerintah. Pertempuran sengit dengan tentara pemerintah juga menggiring pemberontak itu merebut sedikitnya 4 kota pusat seperti Halfaya, Taibat al-Imam, Ma'ardis, dan Soran. Pasukan oposisi itu juga mampu memerangi pemerintahan dari 2 arah, yakni utara dan selatan, untuk mengepung kota inti di Suriah, Damaskus. Titik-titik perbatasan yang melintang di sepanjang wilayah terus digempur dengan serangan-serangan baru. Namun dari manakah sumber persenjataan pemberontak HTS sebanyak itu? 2 negara Eropa dengan kekuatan militer terbesar, yakni Prancis dan Inggris, menyatakan dukungannya terhadap upaya Uni Eropa untuk mempersenjatai oposisi Suriah tersebut. Bahkan Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan akan menawarkan bantuan pangan dan medis untuk pasukan pro-demokrasi Suriah itu.
Tapi tidak hanya pihak oposisi yang dapat sokongan di perang saudara ini. Pihak pemerintah Suriah sendiri juga mendapatkan bantuan dari pihak sekutu. Tentara pemerintah Suriah mendapat dukungan dari Rusia dan Iran yang merupakan aliansi dekat dari Presiden Bashar al-Assad. Lantas seperti apa persenjataan yang dimiliki oleh kedua kubu Suriah ini? Untuk rincinya, pemberontak HTS mendapat dukungan dari Prancis dan Inggris berupa persenjataan. Namun tidak ada keterangan detail persenjataan apa saja yang mereka terima dari dua negara tersebut. Selain itu, pemberontak HTS juga mendapat tambahan logistik perang dari pasukan pemerintah Suriah yang lari dan meninggalkan persenjataan di medan pertempuran. Logistik perang itu antara lain gudang peluru, roket anti-tank, pesawat drone buatan Iran, tank, dan kendaraan lapis baja. Pemberontak HTS juga mampu mengembangkan dan menguasai teknologi militer. Mereka membuat pesawat nirawak yang memiliki teknologi penglihatan malam sehingga pertempuran bisa dilakukan sepanjang waktu. Tak cukup sampai di situ saja, pemberontak HTS juga punya pimpinan yang pandai membaca politik regional dan internasional, sehingga ia memanfaatkan momentum saat ini untuk unjuk diri. Berbeda dari pemberontak HTS, pemerintah Suriah mengandalkan dukungan udara dan ekonomi dari Rusia, sedangkan persenjataan dari Iran dan Hizbullah. Rusia mendukung pemerintah Suriah dengan pengiriman sejumlah pesawat tempur untuk pasukan Suriah di udara. Sementara itu, Iran dan Hizbullah membantu tentara pemerintah Suriah dengan mengirim peralatan militer, rudal, dan drone. Mereka juga mengirimkan penasihat-penasihat senior untuk membantu Suriah mengatur strategi perang. Jika dilihat-lihat, kekuatan masing-masing pihak tidak main-main. Namun beberapa hal yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini mempengaruhi intensitas dukungan untuk tentara pemerintahan Suriah. Itu dikarenakan beberapa pihak penyokong sedang sibuk dengan konfliknya masing-masing. Seperti Rusia yang belum selesai dengan Ukraina, Iran dan Hizbullah yang fokus mendukung Hamas melawan Israel. Seperti kurangnya support membuat pemerintah Suriah kalah telak dari pihak oposisi. Ya, kita tahu, konflik Suriah berjalan di antara peperangan negara-negara internasional. Rusia yang menjadi salah satu sumber alutsista udara memilih menghentikan dukungannya kepada pemerintah Suriah karena Moskwa masih disibukkan perang dengan Ukraina. Sehingga hal itu memaksa pihak pemerintah Suriah harus menghadapi pemberontak HTS tanpa sandaran payung udara dari pesawat tempur Rusia. Sedangkan dari sisi bantuan darat yang biasa didukung dari Iran dan Hizbullah juga terhenti. Kita sama-sama mengetahuinya, kalau dalam 1 tahun terakhir, Hizbullah lebih banyak berfokus menghadapi Israel sebagai solidaritas terhadap Hamas menyangkut perang di jalur Gaza. Di sisi lain, hubungan Suriah dengan militer Iran pun juga tersendat. Mau tidak mau, bantuan dari pihak Iran menjadi terbatas, karena militer Iran juga sedang dihadapkan dengan serangan udara Israel. Di tengah himpitan itu, pemberontak HTS terus melancarkan taktik dengan menyerang kawasan-kawasan inti dan merusak koordinasi barisan pasukan pemerintah Suriah. Penyusupan yang dilakukan oleh pemberontak HTS menjadi pintu emas mereka untuk mendapat informasi akurat mengenai posisi pasukan pemerintah Suriah. Kondisi pemerintahan Assad di Suriah telah ambruk. Kini presidennya juga telah melarikan diri ke Rusia. Pihak pemberontak HTS sudah tidak mampu dibendung oleh pasukan pemerintah yang tersisa. Aksi baru pihak oposisi ini pun telah mengubah konflik politik di Suriah. Lantas bagaimanakah nasib Suriah selanjutnya? Akankah Suriah bisa dibenahi usai pemerintahan Assad dilengsarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Rizky Asindi pamit. Sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di youtube.kompas.com. Jernih melihat dunia.